Pada hakikatnya, dimanapun negara di seluruh dunia ini menghadapi dengan sikap yang sama, yaitu mari kita merubah cara hidup kita yang baru. Kita harus menempatkan cara hidup yang baru ini sebagai kondisi normal yang baru. Tidak lagi kita bisa berharap bahwa kita akan kembali seperti pada saat-saat sebelum COVID-19 ini menjadi pandemi di seluruh dunia. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa upaya untuk menghentikan permasalahan COVID-19 di tanah air kita dan seluruh dunia adalah sama, yaitu kebersamaan, yaitu menjaga agar ada jarak fisik pada saat melaksanakan kontak. Karena kita pahami bahwa penularan penyakit ini terjadi akibat kontak dekat. Dari droplet atau percikan ludah pada saat orang yang sakit batuk, pada saat orang yang sakit bersin, pada saat orang yang sakit berbicara, yang menyebar ke sekitarnya pada jarak sekitar 1 meter. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga jarak lebih dari 1 meter dengan siapapun. Ini adalah cara yang paling baik. Di samping kita harus memberikan perlindungan yang lebih kuat lagi dengan menggunakan masker. Dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Saudara-saudara, upaya inilah yang kemudian akan menentukan apakah kemudian kita bisa produktif kembali dan aman dari COVID-19. Oleh karena itu, secara bersungguh-sungguh pemerintah melalui koordinasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, baik yang berada di pusat maupun yang berada di daerah, akan terus-menerus menyampaikan, menghimbau, meminta, dan memerintahkan masyarakat untuk patuh dengan kriteria-kriteria itu. Kita menyadari bahwa basis perubahan ini tidaklah mudah, tidaklah kemudian dengan serta-merta akan terjadi. Keluarga adalah kontrol yang terbaik dalam sistem sosial kita. Oleh karena itu kami mengingatkan peran seluruh kepala keluarga untuk mulai mengajarkan perubahan ini kepada seluruh anggota keluarganya. Bukan permasalahan yang mudah, bukan permasalahan yang sederhana, namun dibutuhkan kesabaran dan terus-menerus kita menghadapinya. Cara inilah yang kemudian kita yakini akan bisa mengendalikan sebaran COVID-19 ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat potret data yang dimiliki seluruh wilayah di tanah air, kita bisa melihat banyak daerah yang karena kepatuhan masyarakatnya, dan kami berterima kasih untuk itu, bisa kemudian mulai kita pikirkan, kita rencanakan, kita skenariokan kembali untuk menjadi produktif, namun dengan prasyarat mutlak aman dari COVID-19. Inilah yang terus-menerus kita lakukan kajian. Kita yakinkan bahwa produktivitas kita bisa dikembalikan, namun tidak kemudian menimbulkan lonjakan kasus-kasus baru yang kita temukan di tengah masyarakat. Saudara-saudara, penderita COVID-19 bukan masalah yang sederhana. Masalah ini sangat kompleks dan akan melibatkan banyak hal dan menghabiskan banyak sumber daya. Oleh karena itu, mari kita mencegah. Apapun yang terjadi, kita harus mencegahnya. Namun bukan berarti tidak melakukan apapun karena ini. Tidak ada ruangan untuk kita menjadi ketakutan dengan virus ini. Tetapi juga tidak ada ruang bagi kita untuk gegabah menghadapinya. Oleh karena itu, mari kita harus merubah menjadi bangsa yang pemenang, yang menang di dalam hidup berdampingan dengan virus penyebab COVID-19 ini. Kita tahu betul bagaimana melumpuhkannya.
yaitu kita putuskan rantai penularannya. Kita lindungi semua orang agar tidak tertular. Karena cara inilah yang akan menyebabkan virus ini pelan-pelan nanti akan menghilang. Saudara-saudara, para ahli masih berupaya keras untuk bisa mendapatkan vaksin agar kekebalan buatan yang bisa kita ciptakan mampu kita gunakan untuk berhadapan dengan COVID-19. Namun upaya ini masih belum ada hasilnya. Upaya ini masih belum menemukan vaksin yang disepakati seluruh dunia untuk digunakan. Para ahli, termasuk para ahli dari warga negara Indonesia, berupaya keras untuk melakukan itu. Oleh karena itu, yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita berusaha untuk melindungi diri kita sendiri. Cara berpikir ini apabila bisa menjadi acuan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka seluruh rakyat Indonesia akan bisa terlindung. Cara inilah yang harus kita kerjakan sekarang. Kebersamaan dilakukan secara terus-menerus dengan penuh kesadaran. Inilah yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, pada hari ini kami akan melaporkan kembali tentang kinerja penanganan COVID-19 ini di bidang kesehatan. Hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan spesimen secara terakumulasi sampai dengan hari ini sebanyak 264.098 spesimen. Dari hasil tersebut, kita dapatkan kasus konfirmasi positif COVID-19 untuk hari ini naik 415 orang sehingga totalnya menjadi 23.165 orang. Sembuh 235 orang sehingga total menjadi 5.877 orang. Sementara meninggal 27 orang sehingga total menjadi 1.418 orang. 406 kabupaten kota yang terdampak dari seluruhnya 34 provinsi. Saudara-saudara, kita masih melakukan pemantauan terus-menerus terhadap 65.748 orang kasus ODP dan pengawasan yang ketat pada 12.022 pasien PDP. Mari kita maknai data-data ini dengan kemudian kita yakini bahwa penularan masih saja terjadi. Penularan masih terus terjadi di tengah lingkungan masyarakat kita. Oleh karena itu kami meminta pada saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita putuskan permasalahan ini. Kita jalani norma hidup yang baru. Kita mulai normal yang baru, yaitu yang berbasis pada kebiasaan dan pembiasaan untuk pola hidup bersih dan sehat. Kita harus rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, setidaknya 20 detik. Kemudian kita mulai berpikir apabila harus dihadapkan pada pilihan keluar dari rumah atau tidak. Apabila memang dipertimbangkan tidak terlalu penting, sebaiknya tidak keluar ke rumah. Namun apabila kita harus keluar rumah, gunakan masker. Batasi waktunya. Kalaupun kita harus bekerja, maka jaga di ruang kerja kita, di lingkungan kerja kita, tetap mengedepankan prinsip bersih. Tetap mengedepankan prinsip menjaga jarak. Dan harus disiapkan fasilitas yang sangat memungkinkan dan sangat mudah diakses untuk cuci tangan dengan sabun. Oleh karena itu inilah norma yang harus kita lakukan. Hindari kerumunan, hindari pertemuan dengan jarak kontak yang kurang dari 1 meter. Biasakan untuk tidak menggunakan fasilitas bersama bergantian. Kalaupun tidak memungkinkan, maka pastikan bahwa fasilitas itu secara rutin dibersihkan.
secara rutin kita jaga higienenya. Karena inilah cara-cara yang harus kita lakukan. Menggunakan masker menjadi sesuatu yang harus dibudayakan sejak sekarang. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, inilah yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan. Karena kita harus kembali produktif. Kita harus kembali bisa melaksanakan aktivitas, namun tetap berpegang teguh pada prinsip aman dari COVID-19. Saudara-saudara, tidak bisa kita bertahan dengan ketidakpastian yang terus-menerus seperti ini. Kita harus mengambil inisiatif untuk aktif, untuk produktif, namun aman dari COVID-19. Oleh karena itu, mari kita jaga semuanya, termasuk kita ikuti semua informasi, semua anjuran yang telah diberikan oleh pemerintah, semua ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menanggulangi COVID-19 ini. Silahkan untuk mengakses informasi yang benar, mengakses informasi-informasi, anjuran-anjuran, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan di suatu daerah. Ada situs portal covid19.go.id yang bisa kita akses bersama. Ada informasi di call center 119 yang bisa kita gunakan secara bersama-sama. Akun media sosial @lawancovid19 juga bisa kita gunakan. Beberapa aplikasi online dan layanan telemedicine yang lain juga bisa kita gunakan. Bukan hanya untuk mendapatkan informasi terkait kondisi COVID-19, namun juga bisa kita gunakan untuk berkonsultasi secara dini terhadap permasalahan kesehatan yang kita rasakan. Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia setiap hari akan menyiarkan ini dan disebarluaskan oleh semua televisi dan radio swasta yang lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita tidak lagi dalam posisi yang pasif. Kita harus aktif, produktif, namun aman dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kita tidak akan menyerah dan tidak akan menyerah sampai kapanpun. Kita akan aktif untuk kemudian menjadi produktif dan aman dari COVID. Karena kita bisa, kita mampu, dan kita yakin seluruh bangsa kita mampu untuk melakukan ini. Kita pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.